I love the Smiths. I said I love the Smiths. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Harmoni. Perkenalkan, saya Nikma Yuha Mazinatul Hariroh, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, program studi pendidikan guru sekolah dasar yang saat ini sedang duduk di semester 5 dan melakukan student exchange ke Universitas Pendidikan Ganesha. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resum materi pembelajaran PPKN SD dari beberapa pertemuan. Pertemuan pertama, kita membahas mengenai kontrak perkuliahan, dan pada pertemuan kedua, kami bahas hasil dari kelompok 1, 3, dan juga 5 dari UNESA. Secara umum, pembelajaran PPKN di SD sudah berjalan cukup baik karena berfokus pada keaktifan siswa dan pemahaman nilai-nilai Pancasila, bukan cuma hafalan saja. Kelompok 1 menyoroti penggunaan pendekatan berdiferensiasi, di mana siswa dibagi berdasarkan gaya belajar mereka dan dibantu dengan media yang menarik. Kelompok 3 menekankan pendekatan kontekstual, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih paham dan juga semangat tentang materi mereka. Sedangkan kelompok 5 menilai pembelajaran sudah bagus lewat diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi yang juga menumbuhkan karakter dan keterampilan sosial siswa. Tapi ada catatan, masih perlu ditingkatkan variasi metode, pengelolaan kelas, dan sarana belajar supaya tujuan pendidikan karakter bisa tercapai lebih maksimal. Masuk ke pertemuan yang ketiga, di sini pembelajaran PPKN ternyata masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengimplementasiannya. Misalnya, siswa kurang fokus dan sulit memahami simbol-simbol yang abstrak, dan pembelajaran masih didominasi metode ceramah. Dalam pertemuan ketiga ini, kelompok 2 UNESA dan kelompok 1 UNY sepakat bahwa pembelajaran seharusnya dibuat lebih interaktif, kontekstual, dan berbasis teknologi digital sesuai dengan teori, Piaget, dan Vygotsky. Model problem-based learning juga dianggap efektif untuk melatih siswa berpikir kritis dan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Sementara kelompok 4 UNY dan 4 UNESA menyoroti bahwa masih banyak pembelajaran yang berpusat pada guru. Mereka menyarankan pendekatan behaviorisme untuk membantu pengelolaan kelas dan memperkuat kedisiplinan siswa. Jadi, kesimpulannya, PPKN di SD perlu terus bertransformasi menuju pembelajaran yang lebih kolaboratif, aktif, dan kontekstual. Nah, masuk ke pertemuan keempat, di mana kelompok 6 UNESA dan 2 UNY punya pandangan yang sejalan. Mereka sama-sama menekankan pentingnya variasi model pembelajaran supaya siswa bisa lebih aktif, lebih kritis, dan lebih mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari. Model yang disarankan antara lain yang pertama, cooperative learning untuk menumbuhkan semangat gotong royong dan demokratis. Yang kedua, kontekstual agar materi lebih dekat dengan pengalaman siswa. Yang ketiga, problem-based learning untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa, dan pembelajaran berbasis permainan supaya suasana belajar jadi lebih seru dan menyenangkan. Intinya, model pembelajaran yang bervariasi ini bisa bikin PPKN di SD jadi lebih hidup, bermakna, dan relevan buat anak-anak SD. Selanjutnya, kita bahas pertemuan kelima, di mana fokusnya pada analisis modul ajar. Kelompok 1 UNESA membahas modul PPKN kelas 1 SD yang sudah lengkap secara struktur dan menggunakan problem-based learning. Modul ini juga melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran, jadi anak lebih termotivasi. Cuma, masih ada beberapa kendala seperti waktu yang belum pas, instrumen penilaian yang kurang jelas, dan ketergantungan pada teknologi. Lalu, kelompok 5 UNY membahas modul Aku Anak Indonesia untuk kelas 3 SD. Modul ini menonjolkan nilai keberagaman, kolaborasi, dan karakter melalui perpaduan problem-based learning, pendekatan saintifik, CTL, dan TPACK. Modulnya sudah bagus dan sistematis, tapi masih butuh perbaikan di aspek refleksi, diferensiasi, dan waktu pelaksanaan. Kesimpulannya, modul-modul ini sudah mencerminkan semangat kurikulum merdeka, aktif, kontekstual, dan berpusat pada siswa.
tapi perlu disempurnakan agar pembelajaran lebih inklusif dan berkelanjutan. Tak hanya itu, ini juga meningkatkan pembelajaran yang lebih menarik. Pada pembahasan pertemuan terakhir materi, yaitu pertemuan ke-6, kelompok 8 mempresentasikan modul ajar Pancasila kelas 5 SD dengan pendekatan deep learning. Pendekatan ini mendorong siswa untuk belajar lebih sadar, bermakna, dan menyenangkan. Model yang digunakan adalah problem-based learning dengan berbagai metode ceramah interaktif, eksplorasi, diskusi, dan tugas proyek. Kelebihannya, siswa jadi lebih terlibat aktif dalam memahami sejarah secara kontekstual. Namun, masih ada kendala seperti pengelolaan waktu, keterbatasan media, dan perbedaan pemahaman antar siswa. Solusi yang disarankan yaitu penggunaan media sederhana, gamifikasi atau pembelajaran berbasis game, pembelajaran berdiferensiasi, serta peningkatan kompetensi guru. Sebagai penutup, dari semua pertemuan dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran PPKN di SD sudah bergerak ke arah yang lebih berpusat pada siswa, tidak lagi berpusat pada guru, dan lebih kontekstual serta lebih kolaboratif. Dengan menerapkan teori belajar yang tepat, memanfaatkan teknologi secara bijak dan juga tepat tentunya, serta menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, nilai-nilai Pancasila bisa benar-benar tertanam dalam diri siswa dengan cara yang menyenangkan dan juga bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah ucap yang sengaja maupun tidak saya sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.